Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang membahas tentang metodologi memahami Islam dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmadayanti Amarta dan teman saya Zaimah. Latar belakang metodologi memahami Islam. Islam seolah akan dibatasi pada pemahaman tekstual tradisional yang juga akan mengarah pada hal ritual semata. Padahal Islam pernah mengalami perkembangan pemikirannya yang luar biasa di masa lalu, yaitu pada masa sejarah klasik Islam. Sebagai akibat dari revolusi berpikir teologisnya, Mu'tazilah yang waktu itu dijadikan sebagai ideologi negara. A. Pengertian teologi, fikih, dan tasawuf. 1. Pengertian teologi. Teologi secara bahasa, ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Secara istilah, teologi Islam juga disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu usuluddin. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya. 2. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa diartikan memahami sesuatu secara spesifik, juga bermakna memahami dan mengerti. Fikih secara istilah dapat diartikan sebagai satu bidang ilmu syariat yang khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, melingkupi hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesamanya. 3. Pengertian tasawuf. Tasawuf secara bahasa berasal dari kata sofi, yang berarti orang suci atau orang-orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Secara istilah, menurut Muhammad Amin Kurdi mendefinisikan, tasawuf adalah suatu yang dengannya diketahui hal ihwal, kebaikan, dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridaan Allah dan meninggalkan larangannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Zaimah. B. Sumber-sumber teologi, fikih, dan tasawuf. 1. Sumber teologi Islam. Sumber utama teologi Islam ialah Quran dan hadis-hadis sendiri yang banyak berisi penjelasan-penjelasan tentang wujud Tuhan, keesaannya, sifat-sifatnya, dan persoalan-persoalan teologi Islam lainnya. Kaum muslimin dengan segala ketekunan memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang berkalian dengan soal-soal tersebut, menguraikan dan menganalisanya, dan masing-masing golongan teologi Islam berusaha memperkuat pendapat-pendapatnya dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis tersebut. 2. Sumber fikih Islam. Semua hukum yang terdapat dalam fikih Islam kembali kepada 4 sumber. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada kitab Allah guna mencari hukumnya. 2. As-Sunnah. As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. 3. Ijma. Ijma bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid
dari umat Muhammad SAW dari suatu generasi atau suatu hukum syar'i. Dan jika sudah bersepakat, ulama-ulama tersebut, baik pada generasi sahabat atau sesudahnya, akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka adalah ijma, dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma hukumnya wajib. 4. Qiyas. Qiyas yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab atau alasan di antara keduanya. 3. Sumber tasawuf Islam. Berikut ini merupakan sumber-sumber tasawuf, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantaran malaikat Jibril, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau oleh orang banyak, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. 2. Al-Hadis. Hadis yang jamaknya al-hadis memiliki padanan kata yang cukup beragam. Dari sisi bahasa, hadis dapat diartikan baru sebagai lawan dari kata qadim yang berarti lama, abadi, dan kekal. Pengistilahan hadis sebagai ucapan, perbuatan, takrir, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad dimaksudkan untuk membedakan hadis dengan Al-Quran yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firman Allah yang qadim. C. Tujuan mempelajari teologi, fikih, dan tasawuf. 1. Teologi. 1. Mengenal lebih dalam ajaran dan tradisi agama. 2. Membandingkan antar tradisi agama. 3. Melestarikan dan memperbarui suatu tradisi tertentu. 2. Fikih. 1. Untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam. 2. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. 3. Kaum muslimin harus bertafakuh baik dalam bidang akaid dan akhlak maupun dalam bidang dan muamalat. 3. Tujuan mempelajari tasawuf tidak dapat dilepaskan dari tujuan hidup manusia. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan karena tujuan tertentu seperti syahadah, ibadah, khalifah, dan hasanah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.